Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muda dimanapun berada, semoga apapun aktivitas yang sedang kita lakukan hari ini senantiasa mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Sahabat muda, sebagian dari kita mungkin seringkali setiap tahunnya merayakan yang disebut dengan hari ulang tahun atau hari kelahiran kita. Namun pada hakikatnya sahabat, setiap tahun yang kita lewati, setiap bulan, setiap minggu, setiap hari, setiap jam, setiap menit, bahkan setiap detik yang telah kita lalui, sejatinya mengantarkan kita semakin dekat dengan akhir dari usia kita atau dengan kematian kita. Karena apa? Karena sejatinya usia kita itu hanyalah kumpulan dari waktu yang telah kita lewati dan yang akan kita lewati nantinya. Sahabat-sahabat muda, pernahkah kita berpikir bahwa suatu saat nanti jantung kita akan berhenti berdetak, nafas kita akan berhenti untuk berhembus? Saat itulah kita akan kembali kepada sang pencipta kita, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita telah meninggal dunia nantinya, tentu kita menginginkan investasi pahala, investasi amal yang akan terus mengalir. Salah satunya yaitu dengan berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman dalam Al-Qur'an, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Dan hendaklah ada di antara kalian, kata Allah, segolongan orang yang mengajak kepada kebaikan, yang menyeru kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Al-Quran surat Al-Imran ayat 1-4. Sahabat-sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, jalan dakwah memang bukanlah jalan yang mudah. Di dalamnya dipenuhi dengan ujian, dipenuhi dengan cobaan, halangan, rintangan dan sebagainya. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para rasul dan para nabi, para sahabat, para orang-orang soleh terdahulu ketika berdakwah, mereka dihina, mereka dicaci, mereka dicemooh, mereka diusir, mereka bahkan dibunuh oleh musuh-musuh Allah, musuh-musuh yang membenci dakwah Islam itu sendiri. Karena apa? Karena yang namanya dakwah itu adalah menyeru kepada Allah, sedangkan iblis dan bala tentaranya tidak akan pernah rela melihat manusia taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu, ketika kita telah mengajarkan diri untuk terjun di dalam perjuangan dakwah, maka kita harus memiliki jiwa yang luar biasa untuk memasrahkan semua urusan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena di dalamnya, ketika kita tidak memiliki keimanan yang kuat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka betapa banyak orang-orang yang tadinya berkecimpung di dalam dakwah ini akhirnya ia hilang satu persatu. Sahabat-sahabat semua, dakwah itu bukan berarti kita harus berdiri di atas mimbar. Dakwah itu bukan berarti kita harus pandai dalam berpidato dan sebagainya. Tidak. Karena dakwah itu sejatinya adalah akhlak kita. Bagaimana akhlak kita mencerminkan akhlak Islam, sehingga orang-orang lain, teman-teman kita, saudara-saudara kita yang melihat kita, mereka tertarik untuk mempelajari Islam, untuk mendalami Islam. Sahabat-sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari sama-sama kita azamkan diri untuk bersama-sama berjuang dalam perjuangan dakwah ini. Karena dengan dakwah inilah Islam bisa sampai ke Indonesia. Dengan dakwah ini pula kita bisa menjadi orang yang muslim. Karena para sahabat tentulah mengetahui betapa banyak pahala, betapa banyak keutamaan untuk beribadah di dalam Masjidil Haram ataupun di Masjid Nabawi. Namun ternyata para sahabat bahkan meninggalkan kota-kota tempat kelahiran mereka untuk menyebarkan Islam ke seluruh penjuru dunia. Untuk itu kita hari ini harus menjadi penerus perjuangan dakwah mereka. Karena kalau bukan kita, lalu siapa lagi? Karena dakwah ini adalah proyeknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ketika kita mengerjakan proyeknya Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah hanya akan menjamin kehidupan kita, urusan kita di dunia dan akhirat. Demikian dari saya, Ahmad Budiman Ibnu Sunnah, Kak Ahmad, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.